Baiklah, kita lanjutkan sekarang ke pembahasan mengenai sel volta. Nah, ini jumlah soalnya total ada 30 soal. Jadi saya bagi dalam 3 video supaya nggak terlalu lama. Jadi nomor 1 dan sampai 10 kita akan bahas di video yang pertama ini. Nah, ini nomor 1. Kita ditanya fungsi spesi yang tepat pada reaksi tersebut. Ini adalah reaksi yang terjadi pada baterai kering. Baterai kering ini baterai yang kita pakai sehari-hari, biasanya baterai yang sekali pakai. Nah, kita ditanya mana fungsi yang tepat. Supaya kita tahu fungsi reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksinya, tentu kita harus menghitung dulu bilok setiap atom yang ada di sini atau setiap unsur yang ada di dalam senyawanya. Ingat, biloksnya itu harus bilok per satu atomnya. Nah, setelah dihitung dengan aturan penentuan biloks, ternyata kita peroleh data seperti ini. Reduktor itu kan berarti yang mengalami oksidasi. Yang teroksidasi kalau kita lihat di sini adalah Zn. Bilangan oksidasinya tadinya 0, dia berubah menjadi, bentar, susah menarik garis lurusnya. Berubah menjadi plus 2, jadi bilangan oksidasinya naik. Nah, berarti reduktor kita adalah Zn. Hasil oksidasinya, hasil kenaikan biloksnya adalah ion Zn2+. Jadi jawaban yang tepat C. Nomor 2, ini kita diberitahu potensial reduksi 2 buah logam. Nah, di sini kita bisa gambarkan dalam deret kereaktifan logam. Logam A ini ternyata lebih reaktif daripada logam B. Ingat, yang potensial reduksinya lebih besar itu berarti kurang reaktif. Kalau yang potensial reduksinya besar, potensial reduksinya kecil, itu berarti dia yang kecil reaktif, yang lebih besar yang non reaktif ya. Sorry. Jadi di sini biasanya yang potensial reduksi lebih kecil itu dia jadi otomatis sukar tereduksi, dia akan lebih cenderung mengalami reaksi oksidasi. Sementara yang potensial reduksinya besar, dia tentu cenderung mengalami reduksi. Nah, proses oksidasi itu biasanya akan melepaskan elektron. Ingat, unsur yang naik biloks itu karena dia melepaskan elektron. Sedangkan unsur yang potensial reduksinya lebih besar, yang tereduksi, itu akan mengalami penurunan biloks. Jadi reaksi yang terjadinya nanti seperti ini. A mengalami oksidasi, B-nya mengalami reduksi. Nah, kalau A mengalami oksidasi berarti A-nya melepas elektron. Kalau B mengalami reduksi berarti B-nya mengikat elektron. Ini berarti elektron diberikan dari A ke B. Nah, arus elektron itu berkebalikan dengan arus listrik. Arus listriknya berarti sebaliknya, dari B ke A. Arus listrik lambangnya I. Nah, arus listrik itu selalu berpindah dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian tempat terjadinya reaksi oksidasi itu selalu kita sebut anode. Jadi A ini bertindak sebagai anode. Tempat terjadinya reaksi reduksi kita sebutnya katode. Jadi kalau A sama B dirangkai, A-nya akan bertindak sebagai kutub negatif. B-nya bertindak sebagai katode. Potensial selnya itu adalah selisih potensial antara dua logam ini. Selisih potensialnya berarti yang lebih besar kan potensial B 1,5 dikurangi minus 2,5 atau potensial si A. Jadi selisihnya adalah 4 volt. Jawaban yang tepat adalah nomor 2 dan 3. Nomor 3. Diketahui ada 2 reaksi yang terjadi pada sel volta. Paling mudah juga kita bandingkan dengan cara menggambarkan deret volta. Nah, dari reaksi yang pertama kita tahu bahwa di sini A-nya mengalami oksidasi. Kemudian B-nya mengalami reduksi atau penurunan biloks. Jadi kita berkesimpulan posisinya A itu lebih kiri daripada posisinya B. Selisih potensialnya 0,75 volt. Jadi kita boleh memberi skala A potensialnya 0, B potensialnya 0,75.
Kemudian dari reaksi yang kedua, kita lihat bahwa di sini A mengalami oksidasi juga kalau dirangkai dengan C, C-nya mengalami reduksi. Jadi disimpulkan posisi A itu lebih kiri juga daripada C. Nah, tapi selisihnya hanya 0,25. Jadi posisi C ada di antara A dan B. Selisih potensial A dan C 0,25. Nah, jadi kurang lebih begitu posisinya. Kalau kita disuruh mengurutkan logam-logam dimulai dari oksidator terkuat, oksidator ini berarti yang cenderung mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi itu biasanya yang potensial reduksinya besar. Nah, jadi yang paling mudah tereduksi itu sebenarnya adalah B. Oksidator terkuatnya adalah B, urutannya baru C, baru kemudian A. Nomor 4. Di sini diberitahu dua lambang atau notasi sel. Notasi selnya kalau kita terjemahkan jadi deret kereaktifan, kita akan tuliskan seperti ini. Di sini X teroksidasi, Y tereduksi, berarti posisinya X lebih kiri daripada Y. Ingat yang teroksidasi itu selalu yang lebih reaktif lebih kiri, yang tereduksi itu yang lebih kanan. Selisih potensialnya 1, jadi kita kasih skala aja, X-nya 0 volt, Y-nya 1,0 volt. Nah, kemudian ada reaksi yang kedua, di situ X-nya mengalami oksidasi, Z mengalami reduksi. Berarti posisi X lebih kiri juga daripada Z. Tapi selisihnya 1,5 volt. Jadi posisi Z itu pasti lebih kanan lagi daripada posisinya Y. Karena selisih potensial X dan Z 1,5 volt. Jadi letaknya seperti itu. Nah, sekarang kita ditanya potensial reduksi reaksi yang ada di situ. Reaksi yang terjadi di situ adalah reaksi yang kalau kita tuliskan dalam notasi sel, Y mengalami oksidasi, Z-nya mengalami reduksi. Berarti kita ditanya selisih potensial antara Y dan Z. Selisihnya berarti 0,5 volt ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Nomor 5. Di sini diketahui ada potensial reduksi beberapa logam. Kalau kita urutkan, yang potensial reduksinya paling kecil atau paling negatif itu adalah D, min 2 volt potensial reduksinya. Kemudian A, min 1,5 volt. Terus urutan berikutnya C, plus 1,5 volt. Dan D, yang belum masuk B ya. B potensial reduksinya 2,0 volt. Nah, kita ditanya mana reaksi yang tidak berlangsung spontan atau yang E0 selnya negatif. Kita lihat kalau untuk reaksi yang A, yang reaksi nomor 1, di sini A-nya mengalami oksidasi. B-nya mengalami reduksi. Di sini B-nya muatannya tadinya 2+ berubah menjadi tidak bermuatan. Nah, selisih potensialnya berarti kita hitung antara A dan B. Nih, A dan B kita lihat di situ selisihnya ternyata 3,5 volt positif. Berarti reaksinya berlangsung spontan. Kalau reaksi yang nomor 2, di sini B-nya teroksidasi, C-nya tereduksi. Selisih potensialnya berapa? Nah, ini kan yang tereduksinya C, jadi kita cari selisihnya potensial yang C dulu dikurangi yang B. Jadi 1,5 volt dikurangi yang B 2,0 volt. Ternyata potensialnya negatif nih. Kalau negatif berarti tidak berlangsung spontan. Kita lihat lagi yang ketiga, di sini D-nya mengalami oksidasi, A-nya mengalami reduksi. Potensial selnya kita hitung berarti potensial A dikurangi D. Min 1,5 dikurangi potensial yang D 2, min 2,0. Nah, ini jadi positif 0,5. Jadi spontan. Kalau yang nomor 4, di sini yang teroksidasinya C, yang tereduksinya D. Selisih potensialnya berarti potensial D min 2,0 dikurangi potensialnya C. Potensialnya C 1,5. Nah, ini sih selisihnya negatif banget ya.
berarti tidak spontan. Kalau ditanya yang tidak berlangsung dengan spontan, berarti jawabannya adalah yang nomor 2 dan 4, karena menghasilkan potensial sel negatif. Nomor 6, di sini ada 4 notasi sel, kita terjemahkan jadi kita terjemahkan jadi deret volta dulu, deret kereaktifan logam. Di sini kita punya yang pertama selisih potensial A dan C. Selisihnya 1 volt. Kita langsung kasih skala aja, A-nya 0, C-nya 1 volt. Kemudian kita cari yang berhubungan dengan A dan C juga nih. Yang ada C-nya lagi reaksi yang ketiga atau notasi yang ketiga. Di notasi yang ketiga C-nya teroksidasi, E-nya tereduksi. Berarti posisi C lebih kiri daripada E dan selisihnya 1 volt. Jadi kalau kita kasih skala E-nya 2 volt. Kemudian kita cari sekarang yang berhubungan dengan A dan C. A, C, dan E dulu. Jadi kita cari reaksi yang terakhir dulu. Di sini dinyatakan selisih potensial B dan C adalah 0,5 volt. Tapi ada tanda negatifnya. Nah, kalau kita balikan jadi seperti ini, berarti potensial selnya akan bertanda positif. Ini artinya potensial B dikurangi potensialnya C, selisihnya 0,5. Berarti kan B-nya lebih besar dari C. Jadi posisi B ada di situ, potensialnya 1,5. Jadi memenuhi ya, potensial B dan C selisihnya 0,5, B-nya lebih besar, B-nya lebih kanan. Nah sekarang baru kita urusin notasi yang kedua. Ini di notasi yang kedua, selisih potensial B dan D katanya 1 volt, D-nya lebih kanan. Berarti posisi D itu lebih kanan daripada B dan selisihnya adalah 1 volt. Jadi kita tambahin ke sini. Nah, posisinya D di situ. Selisihnya sama B 1 volt, berarti D itu 2,5 volt potensial reduksinya. Nah, kalau ditanya mana yang merupakan reduktor terkuat, ingat reduktor itu yang mengalami oksidasi atau yang potensial reduksinya kecil. Nah, yang paling mudah mengalami oksidasi atau menjadi reduktor itu otomatis adalah yang paling kiri dalam deret kereaktifan logam. Jadi yang merupakan reduktor terkuat adalah A. Oke, nomor 7. Di sini disediakan ada potensial logam X, potensial reduksinya min 1,2 volt. Kemudian ada reaksi di mana X-nya teroksidasi dan Y-nya tereduksi. Berarti kita tahu posisinya X itu lebih kiri daripada posisinya Y. Selisih potensial X dan Y di sini 2,2 volt. Jadi kalau X skalanya min 1,2 volt, Y-nya berarti plus 1,0 volt. Berarti kan nanti selisihnya sama ya, 2,2 volt. Nah kita ditanya mana pernyataan yang salah. Di sini posisi X itu lebih reaktif daripada Y. Jadi X lebih cenderung mengalami oksidasi. Sementara Y cenderung mengalami reduksi karena potensial reduksinya lebih besar. Nah, yang mengalami oksidasi itu biasanya akan disebut sebagai anode, yang mengalami reduksi akan disebut sebagai katode. Proses oksidasi itu biasanya melepaskan elektron. Elektronnya diberikan ke logam Y berarti ya, dari X diberikan ke logam Y. Ini arah arus elektronnya. Kalau arah arus listrik dia sebaliknya karena arah proton dianggapnya. Jadi arus listrik mengalir dari Y ke X. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi X bertindak sebagai kutub positif itu adalah pernyataan yang salah. X itu harusnya jadi kutub negatif. Y bertindak sebagai kutub negatif juga salah. Potensialnya Y 1 volt. Nah ini betul, potensial reduksinya Y 1 volt itu adalah benar. Jadi jawaban yang benar hanya nomor 3. Nomor 8. Baterai perak oksida adalah sel volta komersial yang digunakan pada jam tangan. Ini tentu jam tangan sebelum masuk ke era jam tangan yang baterainya bisa di recharge atau rechargeable. Ini baterai-baterai jam-jaman dulu masih pakai yang kayak begini ya. Begitu di kalkulator, itu juga kalau kalkulatornya bukan kalkulator di laptop atau bukan kalkulator di handphone, itu juga masih pakai baterai dan peralatan elektronik lainnya.
Reaksi yang terjadi pada kutub positif baterai ini adalah, nah kita perlu menggarisbawahi baterainya adalah baterai perak oksida. Jadi harus berhubungan dengan unsur perak. Perak itu lambangnya Ag. Kemudian reaksinya terjadi di kutub positif. Nah, dalam kutub positif atau dalam katode di sel volta ini terjadi reaksi pengikatan elektron. Jadi elektronnya harus ada di posisi reaktan atau di sebelah kiri tanda panah. Nah, persamaan yang memenuhi yang itu. Nomor 9. Kita diberitahu ada 2 persamaan reaksi, ada potensialnya. Dari reaksi yang pertama kita tahu A-nya mengalami oksidasi, B-nya tereduksi. Jadi posisinya A lebih kiri daripada B, A-nya lebih reaktif. Nah, tapi selisihnya minus 2 volt. Nah, kalau minus berarti artinya gimana? Sebenarnya potensial yang lebih besarnya itu bukan B, berarti potensial yang lebih besarnya itu A. Atau kita boleh membalikkan dulu reaksi yang terjadi di sini. Jadi kita anggap B-nya aja yang teroksidasi, A-nya yang tereduksi. Kalau kita udah balik berarti E-nya juga akan berubah tanda jadi plus 2 volt. Berarti kan dari sini ketahuan potensial A lebih besar daripada B, selisihnya 2 volt. Tinggal kita kasih skala. Nah, kalau gitu B-nya 0, A-nya 2 volt gitu. Ini boleh juga sih. B-nya dikasih skala min 2, A-nya dikasih skala 0 sama aja. Kemudian kita lihat sel yang kedua. Di sini B-nya mengalami oksidasi, C-nya tereduksi, selisihnya 1 volt. Nah, kalau gitu posisi C pasti lebih kanan daripada B. Nah, posisi C adanya di sini karena selisihnya B dan C 1 volt. Nah, kita ditanya mana oksidator terkuat. Oksidator itu yang mengalami reduksi. Itu yang paling mudah tereduksi, pasti yang potensial reduksinya lebih besar, berarti yang posisinya paling kanan. Di sini adalah A. Jadi urutannya dimulai dari oksidator terkuat adalah A, C, kemudian B. Nomor 10 terakhir untuk video yang pertama ini kita diberitahu ada 3 notasi sel volta. Saya sih paling senang langsung menerjemahkan reaksi-reaksi yang ada jadi deret kereaktifan logam. Di persamaan yang pertama kita tahu bahwa selisih potensial R dan Q itu adalah 1 volt. Berarti posisinya Q lebih kanan daripada R, selisihnya 1 volt. Jadi bisa kita tuliskan dengan salah seperti itu. Kemudian reaksi antara Q dan S itu menghasilkan beda potensial 1 volt juga. Posisinya S lebih kanan daripada Q. Jadi saya gambarkan S di sebelah situ, skala potensial reduksinya 2,0. Kemudian yang terakhir, selisih potensial P dan S adalah 4 volt dengan posisi S lebih kanan daripada P. Nah, kalau gitu kita harus meletakkan P di sebelah sini. Skala P-nya berapa? Skalanya min 2 volt supaya nanti skala P dan S ini tetap 4 volt gitu. Kita sekarang ditanya potensial R sama P. Ini R sama P. Cuman kita ditanyanya P-nya di sini mengalami reduksi ya. Jadi E0 selnya, E0-nya P dikurangi E0-nya R. E0P di sini tadi udah kita gambarkan min 2 volt dikurangi R, R-nya 0 volt. Jadi potensialnya berselisih minus 2 volt. Atau sel ini nanti tidak akan menghasilkan potensial sel yang spontan, jadi reaksinya tidak spontan, tidak akan terjadi.